Tahun ini Indonesia kan mematok akan produksi batu bara 694,5 juta ton total ya. Nah itu yang 517 juta itu untuk ekspor, yang 176 juta itu domestik. Domestik itu untuk PLN maupun yang lain, untuk smelter, untuk pabrik baja dan yang lain-lain. Nah sejauh ini yang untuk domestik sih berjalan dengan baik sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan gitu. Nah untuk ekspor juga ini masih berjalan dengan baik. Memang harganya turun. Tapi tahun 2023 ini Januari sampai April aja kita sudah mengeluarkan 170,2 juta. Menurut saya cukup baik ya. Jadi sampai bulan April, Mei itu kondisi bisnis batubara di Indonesia masih oke lah. Memang turun ya, memang harga turun. Sekali lagi orang kelihatan panik karena selalu dibandingkan dengan 2022. Which is sekarang harga masih oke. Jadi dibandingkan katakanlah rata-rata harga 2015 sampai 2019 sebelum pandemi ya, harga sekarang masih di atas gitu. Jadi teman-teman masih bisa survive gitu. Nah tapi kita sudah harus sangat hati-hati kalau sampai harganya di bawah 100 gitu. Nah itu yang teman-teman udah harus efisiensi, potong biaya di sana di sini. Kehati-hatiannya di tingkat seperti apa Pak? Kalau memang akhirnya menuju di bawah 100 itu Pak? Efisiensi ya. Jadi kalau di tambang itu stripping ratio biasanya. Teman-teman tambang tahu lah stripping ratio. Jadi kita menambang batu bara yang batuan penutupnya itu tipis sehingga biaya produksinya turun gitu. Nah, kalau perusahaan-perusahaan tambang batubara yang baik, yang sistem manajemennya bagus, tahun lalu waktu harga tinggi itu biasanya mereka ngambil batubara dengan stripping ratio tinggi gitu, supaya untuk spare pada saat harga turun itu bisa menurunkan biaya lah kira-kira gitu. Sampai mungkin akan efisiensinya sampai akan sejauh itu jika begitu ya. Betul. Tapi akan dijaga sebenarnya $100 itu tidak di bawah $100 tidak akan terjadi di tahun ini begitu ya Pak ya. Menurut kami sih begitu. Apa yang membuat faktor tidak akan sampai ke $100 atau di bawah $100 tahun ini? Karena dari faktor permintaan masih fine, masih oke? Cina sendiri dia belum optimal. Jadi kita masih berharap Cina akan terus meningkatkan industrinya sehingga permintaannya akan semakin banyak. India pun kan ekspor batubara kita yang terbesar itu 2 tuh. Ke Cina setahun bisa 130-140 juta ton. Ke India bisa 90 sampai 100 juta ton. Dua-duanya itu masih yang utama. India pun walaupun lebih baik daripada tahun lalu, tapi beberapa tambangnya itu masih bermasalah gitu, sehingga dia masih membutuhkan impor batubara banyak dari kita. Nah, Cina pun ini belum sepenuhnya pulih gitu. Jadi kalau 2023 dia terus memulihkan ekonominya, kemudian industri-industrinya bertumbuh terus, kebutuhan batubara kan akan semakin banyak. Nah, jadi paling nggak 2 faktor itulah. Selain kita juga impor kan ke Filipina, ke Malaysia, ke Jepang, ke Korea. Mereka semua masih butuh batubara dari kita gitu. Eropa tadi kan Bu Maria tanya Eropa. Eropa tidak seperti tahun lalu. Tahun lalu kan mereka panik. Mereka tidak mendapatkan gas dari Ukraina, dari Rusia. Sehingga mereka impor batubara sebanyak-banyaknya. Akibatnya sekarang berlebih, bahkan mereka ada yang dijual kembali gitu. Tapi Eropa kan nggak terlalu banyak. Kita menjual batubara ke Eropa paling maksimal 10 juta ton gitu. Jadi Eropa sekarang sih masih aman mereka karena Rusia, Ukraina ini waktu tahun lalu memang panik karena waduh ini gasnya nggak ada, pasokan batubara juga bagaimana gitu. Sekarang transport kapal juga sudah mulai oke, kemudian energi mereka juga sudah mulai terpenuhi. Jadi Eropa sebetulnya udah mulai oke. Jadi nggak terlalu banyak lagi kita
mengekspor batu bara ke Eropa, ke Belanda, Spanyol. No issue jadi ya sebenarnya karena semuanya baik-baik saja ya. Nah sekarang lebih ke dalam negeri nih dengan kondisi harga turun pasokannya bisa dikatakan melimpah begitu ya. Hilirisasi akan seperti apa nih Pak? Jadi tantangan tersendiri nggak? Hilirisasi sih jalan terus. Minggu lalu saya barusan ketemu dengan Minerba ya. Jadi memang belum berhasil sepenuhnya karena biayanya kan masih mahal. Batu bara jadi cair, batu bara jadi gas. Tapi pemerintah sih terus mendorong. Tapi yang sekarang didorong adalah sebetulnya renewable energy gitu. Karena pemerintah kan janji kepada dunia bahwa batu bara akan kita kurangi. Kita buktikan dengan beberapa pembangkit listrik yang masih direncanakan, belum ada implementasinya, itu semuanya di-cancel. Ya kan? Bahkan yang sudah mulai dibikin desain itu juga lagi dinego sama pemerintah, udah nggak usah bikin yang baru. Tapi sampai saat ini penemuan energi terbarukan itu juga masih belum sepenuhnya kita dapatkan karena masih mahal, Bu. Misalkan kita pernah coba geothermal. Geothermal itu masih 12 sen per kWh, 13. Energi matahari, energi angin, energi arus laut, energi sungai, air sungai itu masih di atas $5, $6, $7. Yang 5 sen, 5 sen, 6 sen kalau per $5 kWh. tinggi sekali ya Pak. Ya. Cuma batu bara yang di bawah 4 sen, 3 sen, 4 sen per kWh itu. Jadi kita ini masih susah sebetulnya untuk pindah dari batu bara. Kan 60-70% listrik Indonesia masih dari batu bara. Batu bara. Nah jadi itu sebetulnya yang dikejar oleh pemerintah. Jadi kita terus mengejar untuk menemukan energi baru, energi terbarukan lagi gitu. Kemarin mau ada industri nuklir juga, nah saya juga belum tahu seperti apa gitu. Jadi yang dikejar oleh pemerintah adalah energi terbarukan gitu.